Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya MDS di sini dalam Traxel TV Rakyat Sulsel. Kali ini di segmen Traxel Today saya kedatangan tentunya narasumber yang tidak asing lagi di mata para netizen, di telinga para netizen, dikarenakan pernyataan-pernyataan beliau yang sangat kritis, tajam, dan menurut netizen ya isinya daging semua. Nah, tapi pada kesempatan kali ini beliau hadir dengan rambut baru, gaya baru, tetapi tetap dengan pribadi lama, yaitu kritis dan mempunyai kecakapan berpikir dari materi yang ia akan paparkan ke depan rekan-rekan sekalian, para netizen yang kami cintai. Nah, saya menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong ini segar ini saya lihat. Iya, sangat fresh walaupun macet di mana-mana ya. Iya, ngomong perkara macet, bicara macet kan, macetnya tidak biasa ya. Iya, iya, Kemarin kan macetnya cuma macet kendaraan. iya. Ini macetnya beda dari yang biasa. Iya, ternyata netizen kan lihat di berbagai sosial media dan kebijakan tanggal 3 kemarin. Tanggal 3 kemarin kita ternyata dapat surprise. Diumumkan kenaikan bahan bakar minyak atau biasa disebut BBM. Nah, yang saya mau sampaikan kepada netizen, naik tidaknya kebijakan atau apa yang disebut dengan BBM, bahan bakar minyak, itu tergantung daripada bagaimana kita melihatnya, bagaimana kita menilainya, dan apa yang kita rasakan. Nah, saya langsung saja kepada Bapak Mukhlis Essos. Nah, bagaimana sih tanggapan Kakanda Mukhlis tentang kondisi kekinian, ya ihwal tentang kebijakan kenaikan BBM? Iya, baik. Saya mencoba dalam hal ini saya kapasitas selaku warga. Ya. Tentunya saya akan dalam perspektif atau berpihak kepada warga. Fenomena seperti ini memang kerap kali berulang. Makanya bisa menjadi kepekaan bagi anak-anak kita atau adik-adik kita yang mahasiswa ketika ada kebijakan yang dalam tanda petik tidak berpihak ke warga atau masyarakat. Ya, sebelum dilanjutkan, saya ingin memberitahukan kepada para netizen bahwa beliau adalah pemerhati kebijakan. Jadi beliau pemerhati kebijakan yang tertuang dalam sebuah aturan. Beliau dalam hal ini bisa melihat, merasakan, serta menjelaskan. Karena basic beliau adalah orang lapangan. Iya. Tahu betul bagaimana kondisi lapangan. Tahu betul keluh kesah masyarakat. Iya. Iya. Nah, bisa dilanjut? Iya, baik. Jadi kenaikan BBM ini kan sebenarnya menurut saya, kalau saya melihat secara objektif, jadi dia bukan kenaikan ya, tapi subsidi yang ada, yang sudah berjalan, yang sekian tahun, ini kan dialihkan ya, dari media yang saya baca itu dialihkan. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, pengalihannya itu kemana? Ini kan tanda tanya besar. Ini disinilah pihak pemerintah yang harus menjelaskan. Pengalihannya atau alokasinya dari subsidi BBM yang dicabut, yang berdampak kepada masyarakat juga pada akhirnya lemah dalam hal daya belinya yang lemah karena adanya kenaikan-kenaikan sejumlah terutama bahan pokok yang terpengaruh atau terdampak akibat katakanlah transportasi yang bisa dikatakan meningkatnya biaya produksi ya, biaya produksi
Yang jelas kalau BBM sama halnya juga tarif data listrik. Ini juga selalu menjadi persoalan. Saya sedikit mencoba bergeser kepada upah ya. Upah minimum ini kan tidak upah pekerja ini kan tidak menghitung seperti itu. Ya. Upah pekerja itu cuma menghitung inflasi yang dihitung dari September tahun lalu ke September tahun berjalan. Katakanlah dia 10%, itu minus tadi. Katakanlah sekarang yang terjadi kenaikan BBM. Kalau di Pertalite itu kan tidak salah 30%. Nah ini kan yang tidak tercover. Ya. Nah, artinya apa? Penetapan UMK yang mungkin sekarang dalam proses, kalau tidak salah nanti berakhir November, mudah-mudahan ini bisa diintervensi. Selain daripada inflasi itu tadi, kenaikan Pertalite ya kita ambil saja yang Pertalite, kan saya lihat Pertalite yang paling tinggi, dia 30%. Ya. Kalau solar itu mungkin 24. Yang jelas yang paling tinggi itu Pertalite. Dan penggemarnya paling banyak. Iya, pengguna paling banyak di Pertalite. Nah, ini juga apa juga bisa nanti katakanlah upah minimum juga nanti diintervensi ke dari yang 30% atau berapa persen. Yeah. Nah, ini kan yang problem lagi. Jadi pada akhirnya ini menjadi lingkaran. Katakanlah ini mungkin tentunya kita bisa beranggapan bahwa pemerintah punya niat baik. Ada hitung-hitungnya kenapa sampai dinaikkan. Yeah. Tapi kita juga jangan salah, perlu memberikan penjelasan. Dengan kenaikan ini kan ada dampak, terutama yang merasakan dampak itu adalah masyarakat bawah. Katakanlah seperti sekarang ini, kalau tidak salah Makassar telur itu yang tadinya harga 50-an, 50.000, ada 53 atau 56.000 ya, di kisaran itu. Sekarang tadi teman bilang sudah di atas 60. Nah ini kan sudah mulai, kalau bahan telur yang berbahan telur saja sudah naik, jadi nanti kuliner juga yang berbahan telur akan naik. Yeah. Jadi masyarakat kelas bawah yang paling merasakan, saudara-saudara kita yang di bawah itu yang merasakan. Paling kena dampaknya. Mungkin ini nanti kalau pihak pemerintah menyadari hal ini, mungkin perlu penjelasan atas pencabutan dari subsidi ini, mungkin perlu di publikasi juga terkait kemana saja pengalihan dari subsidi ini. Oke, sebelum masuk ke sana, ada yang mengusik batin saya ya, Kandah, tentang kelihatannya naik tapi tidak. Iya. Ini sebenarnya mengusik batin saya, mungkin termasuk pada batin-batin para netizen ya. Ini bingung, bahasa ambigu namanya. Tidak, dibilang tidak naik ternyata naik. Iya, dibilang naik, ada statement mengatakan sebenarnya tidak naik. Iya. Nah ini kan bahasa ambigu. Seperti apa penjelasannya sehingga masyarakat bisa menerima statement seperti ini? Iya, ini kan pendapat saya. Saya melihat ini sebenarnya bukan kenaikan, tapi subsidi yang ada itulah yang dicabut, sehingga terkesannya naik. Jadi ada harga yang memang sudah tinggi, itulah yang disubsidi oleh pemerintah dengan maksud bahwa ada keringanan bagi masyarakat yang ini. Kan kalau industri kan tidak disubsidi kan? Iya. Iya. Setahu saya industri tertentu itu tidak disubsidi, artinya memang harganya sudah ini. Makanya yang terdampak ini bukan di industri, yang terdampak untuk paling terasa itu masyarakat yang terutama kaitannya dengan kebutuhan sembako itu. Nah ini makanya mungkin tindak lanjut daripada kenaikan ini mungkin perlu ada kebijakan susulan. Ya. Apakah nanti katakanlah semacam BLT-nya itu mungkin bagaimana? Artinya bagaimana meredam ini? Dan ini sudah disiapkan. Ya. Yang perlu diredam ini bukan persoalan gejolak dari anak-anak kita atau dari mahasiswa ini, tapi yang memang terasa langsung kepada masyarakat. Solusi pamungkas pada saat kebijakan kenaikan yang senantiasa dilakukan oleh orang tua kita selaku pemerintah, ada kebijakan coverannya, yaitu cepat menutupi itu dengan BLT, bantuan langsung tunai. Iya. Nah menurut Kakanda apakah memang efektif atau seperti apa sih? Sebenarnya juga BLT, kalau menurut saya, kalau dalam kondisi kebencanaan itu oke lah. Tapi dalam kondisi normal, BLT sebenarnya tidak mendidik itu. Tidak mendidik. BLT sebenarnya tidak mendidik ya? Tidak mendidik. Karena menurut saya, sebenarnya yang paling tepat itu memberikan pancing, bukan diberikan ikan. Jadi ada logiknya pancing dan ikan? Iya. BLT ini kan ibarat memberikan ikan, memberi ikan. Iya. Harusnya yang paling pas diberikan pancing. Dan caranya memancing bagaimana? Iya. Artinya apa?
untuk warga yang mendapatkan BLT harusnya diberikan pelatihan-pelatihan. Atau mungkin kalau ada anaknya sementara sekolah itu mungkin yang perlu disubsidi. Nah, perlu didorong percepatan penyelesaian pendidikannya sehingga yang nantinya dia bisa menjadi tumpuan keluarganya. Jadi pengguna daripada BLT itu bisa makin berkurang setiap tahun. Ini kan kita tidak tahu. Penerima BLT itu setiap tahun itu kan ini kan data dinamis ya. Ya, ini yang membuat saya kadang berpikir agak bingung ya, karena kenapa saya katakan bingung ya selaku orang yang memperhatikan kondisi bantuan ya. Ya saya kan tidak tahu seperti apa mekanismenya. Ya. Tapi yang jelas setiap tahun itu kan berubah. Ya. Tidak seperti itu. Seperti itu. Ya harusnya kan ada data real ya. Jadi harus ada update data. Mungkin per 3 bulan harusnya dievaluasi. Jangan BLT itu berlangsung selama 1 tahun, kan tidak mungkin. Bisa saja yang penerima BLT itu mungkin sudah mendapatkan pekerjaan atau mungkin ada anaknya yang menjadi penopang keluarga. Ini kan kita lihat terkesan seolah-olah dia menerima dalam 1 tahun itu. Jadi harusnya itu ada pemberdayaan, katakanlah pada tingkat RW mungkin fungsinya sebagai kontrol dan pengawasan ya. Untuk evaluasi. Mungkin sudah ada parameternya yang bisa atau ada indikator siapa saja atau yang sudah bisa tidak mendapatkan lagi BLT ya sudah bisa dicoret kan. Nah, jangan terkesan itu terus setiap tahun itu terus yang dapat. Ini kan perlu juga menjadi masukan bagi pihak-pihak pengambil kebijakan atau yang langsung secara operasional bersentuhan dengan saudara-saudara kita yang penerima BLT, perlu dievaluasi kan. Nah ini kan kita kadang mendapatkan cerita orang yang pergi menerima BLT itu kan bawa handphone juga yang jangankan bawa handphone. Antrian kemarin itu beberapa bulan lalu ya, itu motor-motor besar. Iya, motor-motor jadi gede. Ini sebuah pemandangan yang paradoks ya. Kok dalam tampilan saat menerima BLT itu kan bagaimana ya, dia bisa dikelompokkan dalam strata sosial yang lebih ini. Harusnya kita melihat mungkin tidak mapan, tetapi ya tidak layak lah untuk mendapatkan. Mungkin ekspektasi bayangan kita ya ketika kita melihat antrian BLT, ekspektasi kita melihat bayangan yang memprihatinkan, membuat kita simpati, membuat kita empati ya. Tetapi ini terbalik. Justru gadgetnya luar biasa, kendaraannya kendaraan besar. Jadi kebijakan yang menurut saya yang paling tepat untuk penerima BLT, sambil menerima BLT, harusnya ada treatment, ada perlakuan. Mereka itu diberikan pelatihan-pelatihan yang sifatnya nanti bisa menjadi pekerja mandiri ya. Jadi dia pekerja nanti bukan untuk di perusahaan, tapi untuk dirinya sendiri. Mungkin dia bisa buka semacam kuliner atau apalah ya yang sifatnya tidak tergantung kepada perusahaan. Inilah yang perlu ketika ada sebuah kebijakan, perlu ada kebijakan susulan yang sifatnya memutus mata rantai ketergantungan BLT itu. Kita kembali kepada permasalahan kenaikan bahan bakar minyak yaitu BBM ya. Nah, kembali kepada kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah di tanggal 3 kemarin ya, yang luar biasa membuat masyarakat dan para netizen itu tersurprise-kan. Bisa saya katakan tersurprise-kan. Kenapa? Karena tiba-tiba karena kan kita belum sembuh nih dari isu besar ya, dari berita besar, kejadian besar yang terjadi di pusat sana, yang salah satu oknum dalam hal ini sampai detik ini kasusnya tidak selesai. Mungkin saya tidak usah jelaskan lagi kepada para netizen. Nah, mungkin gemerlapnya itu tiba-tiba ada kebijakan gitu. Seperti orang belum siap, diturunkan lagi serangan baru gitu. Iya, memang yang fenomena seperti ini sering memang dari dulu sering kita, dan itu sudah umum. Ketika ada yang itu ditutupi dengan isu lain yang lebih ini untuk menutupi isu yang sebelumnya ya. Saya paham seperti itu. Nah, itu yang saya maksud. Ya, yang seperti itu bisa saja seperti itu. Tapi saya mencoba untuk keluar dari situ.
kembali persoalan BBM, sebenarnya ini kalau kita cermati, untuk sementara yang kita lihat ini yang terdampak juga saudara-saudara kita yang profesi ojol ya. Ya. Jadi ojek itu kan dia tarifnya kan aplikasi ya. Ya. Dia tidak bisa nego atau main up karena Ya. dia langsung masuk di aplikasi. Betul. Sementara BBM-nya naik. Masuk terus, ya. Ini kan satu problem pada saudara-saudara kita yang profesinya di bagian angkutan, terutama yang ojol ya. Ya. Nah, kalau juga PT-PT jelas juga. Jelas. Kalau PT-PT mungkin ya dengan segala dinamikanya mungkin nanti kontroversi, mungkin dia bisa kasih naik 1.000 atau apa. Tapi yang paling terdampak ini ojol. Baik itu ojol mobil, ojol motor. Dia merasakan kenaikan BBM, di satu sisi dia tidak mempunyai jalan untuk menaikkan itu karena terkait dengan aplikasi yang dia miliki. Nah, itu juga salah satu korban daripada ini. Harusnya pihak aplikasi itu harusnya mempunyai strategi dinamis ya. Menurut saya harusnya pihak pemerintah yang memikirkan itu kan sebenarnya Pihak pemerintah atau pihak perusahaan atau pihak swasta? Pihak pemerintah di sini. Tentunya dengan koordinasi pihak swasta, pihak pengelola daripada angkutan itu ojol. Karena kenapa? Mestinya sebuah kebijakan dampak itu sudah ada estimasi dan sudah ada pemecahan masalahnya. Ya. Tidak boleh sebuah kebijakan itu lahir, nanti setelah lahir dibuat lagi penyikapan ketika dampak itu ada. Ini kan sudah bisa diprediksi bahwa akan yang terdampak kepada ojol. Harusnya sudah ada persiapan sebelumnya. Menarik nih. Harusnya sudah dipersiapkan ya. Iya. BBM sudah terlanjur dinaikkan. Seluruh jenis bahan bakar sudah ada harganya. Solusi praktis bagi mereka-mereka yang sudah terkena dampak. Mungkin ada sedikit masukan kepada rekan-rekan kita yang mungkin masih meratapi nasib lah dengan kondisi kenaikan bahan bakar minyak ini. Kalau dari pihak ojol, ya harusnya dia menyongsong daripada problem ini, dia proaktif mendatangi kementerian sektoral, dalam hal ini Kementerian Sumber Daya Energi mungkin ya, untuk selaku secara teknis yang membuat kebijakan ini. Bagaimana untuk membuat kebijakan baru tentang tarif ojol itu. Ya. Nanti juga kalau yang terdampak setelah tarif ojol menyesuaikan atau angkutan-angkutan lain menyesuaikan, itu imbasnya ke masyarakat pengguna. Ya. Nah, kalau itu kan kembali itu tadi pada akhirnya sebuah katakanlah fenomena kenaikan BBM ini memang yang terdampak itu masyarakat yang kelas bawah. Ini kan seperti rantai ya. Iya. Rantai makanan, rantai kehidupan. Satu naik, yang lain ikut naik. Masalahnya ini perkara fundamen. Kenapa saya katakan fundamen? Karena bahan bakar minyak ini tidak ada satupun dari kita yang beraktivitas tanpa menggunakan bahan bakar. Iya. Pertama dari segi angkutan, kalau BBM itu 30%, katakanlah pengguna Pertalite 30%, kita sudah bisa prediksi kenaikan barang seperti apa. Katakanlah tidak sampai 30. Kenaikan 5% saja itu sudah terasa. Iya, sudah terasa itu. Terutama untuk yang transportasi dan kebutuhan bahan pokok itu. Nah, kalau seperti itu kondisinya, jangankan 5%, 1-3% pun sudah jelas ya. Iya. Iya, sudah jelas. Kenapa? Karena persentase daripada setiap ketetapan dari sebuah bahan, barang, dan apapun itu dalam keberlangsungan kenaikannya pasti menimbulkan efek yang sifatnya domino. Ya, efek domino, ya betul. Iya. Satu hal yang saya simpan dalam benak saya dari tadi sampai sekarang, tidak adakah solusi lain yang harus diambil oleh pemerintah? Kalau menurut saya, kan tidak harus kita terpaku kepada kebijakan yang sudah ada. Kalau sebuah kebijakan dia berdampak luas, katakanlah eskalasi daripada unjuk rasa dari anak-anak kita mahasiswa.
kan bisa kebijakan itu kita batalkan atau dicabut kembali. Iya, kan pembangunan ini termasuk pengambilan kebijakan apa yang dilakukan atau yang tidak dilakukan pemerintah, objeknya kan kepada rakyat ya. Ya. Ketika rakyat yang terwakili oleh mahasiswa termasuk media, eskalasinya sudah sedemikian rupa yang berpotensi bisa kita hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya kebijakan itu dicabut. Artinya kembali kepada semula, atau mungkin perlulah pengkajian tidak sebesar itu persentasenya ya. Mungkin naiknya dulu kan pernah biasa naik kan, naik bertahap ya. Iya, kita kan tidak kaget ya. Iya, dalam 1 tahun mungkin dia cuma jadi tidak terasa. Tidak terasa. Kalau langsung ini kan 30% ini naiknya. Iya, ini yang membuat rekan-rekan kita, adik-adik kita sebagai agent of change, yaitu adik-adik mahasiswa ya. Ini kan syukur saya bersyukur sekali dengan adanya kritik sosial, kritik kebijakan terhadap apa yang dilakukan pemerintah sebagai kontrol agar berjalannya pemerintahan ini menjadi baik dan benar. Karena demokrasi itu tanpa adanya kontrol bukan demokrasi namanya. Benar. Iya. Itu pemerintahan yang sifatnya absolut ya, yang sifatnya kaku gitu loh, tidak bisa ditegur, tidak bisa diberikan masukan. Nah, dalam perjalanannya rekan-rekan kita dalam menyuarakan aspirasinya sering mendapatkan tekanan, pressure. Siapa yang mempressure? Rekan-rekan juga dari aparat-aparat penegak hukum yang mendapatkan perintah. Siapa yang mau disalahkan? Lawang juga mereka mendapatkan perintah dari atasan, atasan juga mendapatkan perintah dari pemerintah. Ini kan yang membuat kita apa ya? Kita disuruh bersuara, dalam waktu yang sama, suara kita dibungkam. Banyaklah saya lihat teman-teman kita yang berkuar-kuar di luar sana. Tariklah kebijakan itu, tetapi lagi-lagi hanya suara yang keluar, kebijakan tetap dijalankan. Nah, ada kan tidak solusi? Kembali lagi kepada permasalahan yang terakhir saya sebutkan tadi, bahwa ada tidak yang harus dilakukan pemerintah selain menaikkan ini? Kalau seperti yang kita katakan tadi, masa harusnya pemerintah jika mahasiswa dan masyarakat sudah bergejolak di bawah, harusnya pemerintah menarik kembali kebijakan itu. Iya, mudah-mudahan bisa ada peninjauan. Hanya saja kalau menurut saya pemerintah juga pasti kan punya hitung-hitungnya. Tidak serta-merta menaikkan dengan persentase sekian. Tentunya ada analisa, ada pengkajian yang mendahului itu dari kementerian sektoral atau kementerian teknis ya. Mungkin dari sumber daya energi bersama Menteri Keuangan mungkin. Ya. Mungkin juga bersama dengan Menteri Pertahanan atau mungkin yang terkait dengan keamanan. Hanya saja perkembangan hari ini kan kita lihat eskalasinya semakin ini ya. Ya. Ya mudah-mudahan cuma di Makassar, kita belum tahu yang di daerah. Nah, ini kan bukan sesuatu yang tabu ketika melihat hal ini, apalagi yang Adinda katakan tadi, potensi gesekan di lapangan. Kita juga jangan salah, hadirnya aparat sebenarnya bukan berhadapan ya, bukan berhadapan karena undang-undang nomor 9 atau 98 kalau tidak salah ya, kebebasan menyampaikan pendapat itu. Itu posisi dari aparat itu kan mengawal. Dia mengawal unjuk rasa supaya unjuk rasa itu tidak terganggu, supaya anak-anak kita tidak terganggu dalam menyampaikan aspirasi. Namun demikian ketika ada ekses, ya bisa saja dia berhadapan. Ya. Dalam artian membubarkan ya. Misalnya kalau menutup seluruh jalan. Nah, inilah juga dinamika. Sebenarnya anak-anak kita yang mahasiswa juga tahu bahwa itu mengganggu ketertiban. Ketika ada arus lalu lintas yang tertutup. Tetapi mereka kan mencari perhatian juga. Ya. Mencari perhatian, dan itu adalah salah satu bahasa sebenarnya. Bakar-bakar ban dan semacamnya itu adalah bahasa. Ketika bahasa-bahasa yang santun tidak lagi mempan ya. Ya. Nah, itu kan seperti itu. Jadi yang kita lihat seperti apa, sebenarnya saya juga kalau saya melihat anak-anak kita yang mahasiswa yang bergerak sampai mengganggu ketertiban, menurut saya itu masih dalam batas-batas yang ini. Hanya saja dampaknya itu kepada yang angkutan itu tadi. Iya.
Yang tidak bisa, apalagi kalau kebetulan ada ambulans. Disitulah dinamikanya. Ada yang sifatnya kasuistis, tapi di satu sisi kita melihat perjuangan murni daripada anak kita mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya. Disinilah perlu segeranya pemerintah untuk mengambil langkah-langkah sehingga ini tidak berkelanjutan. Tentunya pemerintah lebih tahu dalam hal mungkin nanti dalam rapat koordinasi ini sudah secara nasional ya. Kita punya podcast ini podcast lokal tapi kita bahas yang nasional, tapi tidak apa-apa. Demokrasi itu kan sebenarnya punya di perbedaan. Kalau ada persamaan itu bukan demokrasi namanya. Jadi demokrasi itu poinnya adalah bahwa kebenaran itu bisa datang dari siapa saja. Kan seperti itu. Kemudian kebenaran yang harus dilihat adalah kebenaran yang bermanfaat atau berpihak kepada rakyat. Kan seperti itu. Ini teori ya. Kan tidak bisa, tidak bisa teori itu kita ambil tanpa praktik terlebih dahulu. Kalau menurut logika saya pribadi, teori itu tercipta dari praktik yang telah dilakukan. Hingga muncul teori-teori berikutnya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, lanjut kepada kebijakan lokal nih. Ya kan, ada statement di media sosial nih yang saya lihat, di berbagai media online juga yang saya lihat. Menurut wali kota kita, dampak daripada kenaikan BBM ini justru meningkatkan ekonomi. Saya pikir ini lebih apa ya? Saya agak sulit menyatakan itu, menanggapi, tapi tidak apa-apa. Ya, kurang lebih seperti itulah, tapi mungkin narasinya bombastik begitu. Ini menurut saya cenderung dalam perspektif kapitalis ini. Saya sebenarnya inginkan itu. Setiap program janganlah yang ya betul, ada kan trickle down effect. Ketika katakanlah ada investor dan semacamnya, artinya ada usaha-usaha baru, itu kan pasti ada menyerap tenaga kerja. Tapi kita jangan salah, belum tentu pekerja yang terserap itu adalah orang Makassar. Bisa saja dari daerah lain, karena perusahaan itu tidak melihat domisili, yang dia lihat itu kompetensi. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kita ini kan ada problem-problem yang kita tidak bisa menutup mata. Bagaimana keseharian kita, masih ada anak-anak yang datang ke ini warkop minta atau apa. Ini kan fenomena gunung es yang kita lihat 5 orang, tapi di bawah permukaan gunung es ini kan yang harusnya kita retas ya, artinya paling tidak kita kurangi. Saya tidak bermaksud untuk mengkritisi event yang akan dilaksanakan pada besok hari ya. Ada itu juga memang perlu dari aspek pariwisata. Tentunya juga nanti pengunjung-pengunjung dari luar kota akan berbelanja di Kota Makassar yang seperti Adinda katakan tadi, efeknya itu ada hunian-hunian hotel. Tapi kita lihat korelasinya terhadap masyarakat atau saudara-saudara kita yang di bawah seperti apa. Tersentuh tidak di grassroots. Jangan sampai justru ini semakin meningkatkan gap ya, ada yang namanya Gini rasio ya. Artinya pemisah antara orang yang kemampuannya daya belinya tinggi dengan orang yang tidak mampu membeli. Itu jauh ya. Makassar ini kalau tidak salah Gini rasionya 0,4. Koefisiennya 0,4 itu cukup tinggi itu. Iya. Dia mungkin di atas nasional atau mungkin di atas Sulsel. Harusnya ini kan dicermati. Oke lah, event yang akan laksanakan besok ini kan dari sisi pariwisata itulah. Tapi untuk kedepannya mungkin juga perlu kita perhatikan program-program sosial yang bersentuhan langsung dengan pemberdayaan masyarakat bawah. Seperti itu. Iya, ini yang saya maksud, bahwa statement diucapkan dengan penuh percaya diri tidak salah. Cuman yang saya pertanyakan di sini, bagaimana pada tahapan implementasinya? Apakah nyentuh nggak pada grassroots? Kalau middle up otomatis. Tapi kalau kita berbicara middle down, tengah ke bawah, kan bisa jadi tidak menyentuh. Bisa jadi ya tidak menyentuh. Nah, setelah kita bahas dengan gamblang perkara dan dampak kenaikan
BBM itu sendiri. Dan berbagai macam spekulasi yang berkembang ketika BBM, dan kita rasakan sendiri, BBM sekarang sudah naik ya. Nah, kita kembali ke ranah lokal nih. Ranah lokal membahas tentang peran atau turut serta perusahaan yang ada di satu tempat. Taruhlah kita di sini di Kecamatan Tamalate, itu mempunyai sumbangsi besar terhadap sosial kemasyarakatan. Oh, iya. Ya, agar begini, efek daripada kenaikan itu juga paling tidak bisa meminimalisir ya. Iya. Atau bahasa akademisnya CSR. Oh iya, iya. Mungkin seperti apa? Bisa mungkin dijelaskan kepada para netizen, adakah dampak yang bisa diberi oleh perusahaan itu kepada sosial kemasyarakatan? Iya, kalau CSR ya, Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Iya. Ya ada sih, tapi kita kan itu kan budget internal perusahaan itu. Kita tidak tahu seberapa besar budgetnya. Tapi yang jauh lebih penting bahwa CSR itu harusnya tepat wilayah. Ya, tepat wilayah. Dalam artian, katakanlah perusahaan-perusahaan yang ada di pesisir pantai sepanjang Tamalate, Ya. sampai ke Losari ya, yang mungkin ada terbagi dua, Mariso di sana ya. Tapi setidaknya sebagian besar itu masuk di Tamalate. Jadi CSR itu peruntukan untuk masyarakat di Tamalate. Kan seperti itu. Oh, seperti itu faktanya? Iya. Atau Dia memang tidak boleh. regulasinya seperti itu? Itu kan otoritas perusahaan ya. Otoritas perusahaan yang tidak bisa diintervensi. Pemerintah mungkin bisa hadir sebagai fasilitator ya. Oh. Ya. Karena salah satu fungsi pemerintahan itu kan fasilitator ya. Oh. Nah, kita tahu Makassar kan sudah ada perda ya, perda yang terkait CSR, kalau tidak salah namanya TSLP ya, tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan. Itu sudah ada perdanya, bahkan mungkin ada dewannya ya. Nah, perda itu tidak salah, tapi yang kita harus lihat dalam hal implementasi, penyaluran daripada CSR itu harusnya prioritas untuk masyarakat yang paling dekat dengan perusahaan itu. Katakanlah mungkin di masyarakat Tanjung Merdeka. Setelah masyarakat Tanjung Merdeka terpenuhi, itu masuk ke kelurahan, tapi yang masih dalam Tamalate. Nah, itulah yang menurut saya harusnya tepat wilayah. Konsepnya ini kan bagaimana simbiosis mutualisme antar masyarakat dengan perusahaan itu. Perusahaan itu dalam filosofi tidak hanya mencari profit, tapi yang paling utama adalah keberlangsungan daripada perusahaan itu selama dia bekerja atau membuka usaha sehingga masyarakat yang ada di situ perlu menjadi perhatian apa kebutuhannya. Mungkin pemetaan kebutuhan itu ya menjadi wilayah atau tanggung jawab dari katakanlah LPM ya. Ya. Karena LPM itu kan yang menyerap aspirasi masyarakat setempat atau kebutuhan-kebutuhan program apa yang dia inginkan. Karena nanti dia yang menjadi fasilitator kepada pihak perusahaan. Sebenarnya yang paling pas kalau ada perda, yang paling pas itu pemberdayanya adalah LPM. Karena LPM-nya kan yang tahu pemetaan saya dalam hal pemetaan persoalan-persoalan sosial yang perlu di-cover melalui program di satu sisi. Sementara perusahaan menyediakan dana untuk itu, katakanlah ada dana. Tugas pokok LPM sebenarnya apa sih gitu? Kenapa LPM mesti hadir nih? Ya, kita kan perlu mengingatkan, karena yang saya pahami, LPM itu kan tugas utamanya menyerap aspirasi. Kemudian bisa juga melaksanakan pembangunan baik secara fisik maupun non-fisik. Nah, LPM yang perlu hadir sini mewakili masyarakat setempat untuk berkomunikasi dengan pihak perusahaan. Ada tidak budgetnya? Kalau ada berapa? Kemudian ini. Tapi karena perdanya sudah ada, mungkin sebaiknya, kalau menurut saya, saran saya, perda sudah ada, perda juga ini kita tidak boleh kangkangi, ya. Tapi di satu sisi juga tepat wilayah juga harus kita penuhi. Mungkin kalau menurut saya LPM yang sebaiknya berkoordinasi dengan pihak dewan yang ada di Dewan TSLP mungkin ya.
Ini juga saya belum tahu sekretariatnya di mana. Poinnya kan kita perlu adakan komunikasi. Sekarang ini kita sudah tidak sama lagi saling menyalahkan, saling menyudutkan. Apa yang kita lihat ada problem komunikasi, ya kita harus ini. Poin yang ingin saya sampaikan adalah kolaborasi itu yang menjadi utama. Saya pikir itu. Oke. Jadi poin yang utama ialah kolaborasi. Iya, kolaborasi. Bagaimana kita mengkolaborasikan sehingga terelaborasi. Iya. Untuk kemudian harmonisasi tetap terjaga. Mungkin arahnya ke arah itu. Iya kan, kolaborasi kan berhadapan dengan katakanlah egoisme sektoral. Iya. Kita kan sering dengar saling klaim antara sebuah instansi atau sebuah lembaga bahwa itu tugas saya, bukan tugasnya dia. Iya. Padahal kenyataannya tugas ini memang beririsan. Jalan tengahnya adalah kolaborasi atau mungkin dalam bentuk tim. Itu teori, tapi prakteknya juga seperti itu. Iya. Sehingga tidak ada merasa saling ini. LPM kan bertanggung jawab atas apa kebutuhan masyarakat di setempat itu. Nah, kemudian dia tuangkan dalam bentuk program. Ya. Budgetnya bisa dari katakanlah dari Pemkot ya. Itu mungkin melalui Musrembang kalau tidak salah. Itu satu sisi. Tapi kan kita tahu perusahaan punya CSR. Ya. Dia punya budget, setiap menyusun budget semacam APBD ya. APBD perusahaan itu setiap tahun dia buatkan budget itu. Nah, itu peruntukannya sebenarnya bertumpu kepada tepat wilayah, harusnya di sekitar perusahaan itu. Kalau yang di pesisir pantai ini kan kita lihat sudah banyak berkembang. Ya, katakanlah hotel atau apa. Harusnya itu jatuhnya ke Tamalate. Oh, iya. Teritori ya. Iya, teritori. Iya. Kalau ini terlaksana paling tidak dampak daripada kalau kita tarik ke pembahasan di depan tadi, kita tarik ke belakang, paling tidak bisa meminimalisir keadaan yang kita hadapi saat sekarang ini. Untuk kemudian diberikan kepada masyarakat dan masyarakat memberdayakan dana CSR ini kepada hal yang lebih baik lagi guna untuk kehidupan sosial yang lebih baik. Kan kalau perusahaan sebenarnya ketika melakukan aksi-aksi sosial, mungkin pasar murah atau mungkin ada pembagian apa, ada semacam pokoknya kegiatan-kegiatan sosial itu harus ada pelibatan dan objeknya harus sama masyarakat setempat. Nah, ini yang saya maksud. Iya, kan menjadi sebuah anomali ketika perusahaan A yang berada di Tamalate terus berkontribusi kepada masyarakat di kecamatan lain. Ya jelas sudah pastilah. Ini yang saya khawatirkan kalau di Dewan TSLP ini yang sekarang yang memang punya legal standing berdasarkan Perda yang ada, kalau tidak salah Perda nomor 2 2016. Jangan sampai uang itu atau dana-dana yang sudah terserap dari seluruh perusahaan yang ada di Makassar kemudian nanti dikelola secara merata pada seluruh kecamatan. Ini kan perlu bisa saja, tapi sebaiknya melibatkan LPM ya, LPM Sekota Makassar. Ini semacam pemikiran atau saran ya, supaya tidak apa, karena lagi-lagi peruntukan daripada CSR itu adalah harus tepat wilayah, tidak boleh ke wilayah lain. Tepat wilayah, tepat sasaran, dan yang paling penting ialah itu tadi meringankan gitu. Iya, apalagi dengan sekarang yang terjadi kenaikan BBM, tentunya saudara-saudara kita terpukul di daya beli terkait dengan sembako. Mungkin sekarang perusahaan mungkin bisa proaktif. Paling tidak untuk jangka pendek lah ya, bisa meredam. Ini salah satu langkah-langkah untuk, walaupun sifatnya bukan jangka panjang ya, karena ini cuma jangka pendek beberapa hari ke depan. Mungkin dari Dewan TSLP sekarang sudah bisa memikirkan untuk ada langkah-langkah yang sifatnya sekaligus juga untuk menjelaskan. Seperti kita kan belum tahu juga apa sih programnya. Kalau tidak salah 2016, artinya mungkin 2017 2018 Dewan itu sudah terbentuk, sudah dilantik ya. Kita kan transparansinya seperti apa ini kan kita belum tahu. Dan bisa jadi kekhawatiran itu benar adanya. Siapa yang kan seperti itu.
Ya, saya tidak berpikir sejauh itu, Iya. tapi kan menjadi sebuah pertanyaan. Nah, Kita jangan salah, masyarakat sekarang kan kritis ya. iya. Tidak ada satu rumah sekarang yang tidak ada sarjana di dalam. Nah, Nah, itu yang saya ingin bilang. iya. Kalau bukan anaknya, pasti ada kemanakannya yang Iya. sarjana. Nah, ini sebenarnya sosialisasi sebenarnya sudah tidak dibutuhkan. Dengan zaman digital, di internet saja, rancangan peraturan anak-anak kita sudah bisa baca. Nah, Apa yang mau dijelaskan? Apanya sosialisasi, apa yang mau dijelaskan? Yang perlu sekarang tindakan konkret, kebijakan-kebijakan konkret yang berpihak ya, dalam tanda petik berpihak kepada masyarakat. masyarakat banyak. Kan seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi untuk para netizen yang mau ngepoin podcast Traxel TV Rakyat Sulsel di Traxel Today, bisa tuliskan kekepoanmu di kolom komentar. Dan yang mau memberikan saran, tanggapan, serta pertanyaan, bisa menuliskan di kolom komentar. Dan saya sisipkan juga IG beliau di bawah deskripsi. Jika ingin langsung bertanya kepada Pak Mukhlis, iya, bisa langsung melalui IG-nya. Mungkin bisa disebutkan? Iya, kalau IG saya itu Mukhlis 861. Tapi ke depan saya sarankan kepada Dinda, kalau bisa kita buka sini ruang konsultasi. Paling tidak Senin Kamis, ya dengan kondisi ruang yang sederhana, kita ada outdoor di luar, kita bebas dan gratis konsultasinya. Oh, seperti itu? Gratis. Apalagi yang kita bisa sembahkan kalau bukan ide-ide atau pemikiran atau luar biasa. Gratis konsultasinya, silakan datang. Nanti melalui Adinda, kita jadwal Senin Kamis, kita lihat progresnya. Kalau memang dia bagus, kita tambah lagi jadwal harinya. Nah, asalkan saja jangan kesorean, karena kalau sore ada anak-anak kita yang ada pengajian ya. Ya, ada betul. Nah, nantilah kita bisa atur waktunya. Yang jelas harinya Senin Kamis saya tawarkan dari saya siap memberikan pencerahan secara gratis. Jadi sedikit saya mau sampaikan juga ya kepada netizen bahwa di samping studio kita ini ada TPQ Ikhlas yang kita bina bersama dengan metodologi gratis ya. Jadi anak-anak TPQ ini kita didik tanpa biaya, pure gratis, tanpa neko-neko. Ini real gratis. Jadi kepada para netizen juga yang mungkin anak-anaknya membutuhkan pengetahuan baca tulis Al-Quran, bisa masukkan anak-anaknya ke TPQ Ikhlas di Jalan Dentata Raya, tepat di depan Besoah. Nah, dan seperti biasa, sebelum saya tutup perjumpaan kita yang sebenarnya sih saya masih penasaran, tapi kan masih ada sesi berikutnya. Iya. Sebelum saya tutup perjumpaan kita kali ini, saya persilakan kepada kakanda saya, Mukhlis Esos, untuk memberikan closing statement kepada masyarakat, agar masyarakat atau netizen tidak galau menghadapi kondisi kenaikan BBM. Walaupun mau dipaksa tidak galau, tetap galau juga sih. Tapi paling tidak ada closing statement yang bisa menenteramkan kawan-kawan kita netizen yang ada di luar sana. Iya, baik. Jadi untuk warga, paling tidak untuk 2-3 hari ke depan, kita bersabar dulu. Kita melihat apa langkah-langkah pemerintah selanjutnya. Yang jelas, niat pemerintah dan pengkajian pemerintah itu tidak salah. Inilah sebuah sebuah dinamika ke sebuah kehidupan. Kemudian kepada anak-anak saya yang mahasiswa, kalau bisa unjuk rasanya tidak menutup seluruh jalan. Artinya ditata sedemikian rupa, tetap menggunakan bahu jalan, tapi badan jalan yang di tengah itu kalau bisa dibuka supaya saudara-saudara kita yang akan lalu lalang itu tidak terganggu. Artinya unjuk rasa tetaplah jalan karena kita juga mendukung itu, tapi bagaimana tidak mengganggu ketertiban umum. Itu saya pikir. Iya, jelas sekali penyampaian, closing statement, dan juga sebagai akhir daripada perjumpaan kita di Traxel Today. Saya MDS dan
Bapak Mukhlis Esos undur pamit, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.